lihat sosok Buto sendiri. Memang tempatnya situ tuh kalau malam juga sering ada tetangga yang apa namanya istilahnya istilahnya cerita masyarakat di situ. Itu kok di sebelah saya itu kok tempatnya kayak gini, terus agak ketawa serem gitu sama tetangga. Ciri-cirinya gitu, warnanya hijau. Kalau pesugihan katanya grendong ya. Grendong, tuyul, grendong kan namanya. Kalau wewe gombel itu termasuk udah mas? Bisa juga sih katanya popok ya, popok wewe katanya. Katanya. Ya, kembali lagi di Horor Koplak Indonesia. Tek. Kali ini masih bersama saya Raffi Bekes dan kawan saya Amares. Dan ini hari weekend kita biasanya horkop jalan-jalan lur ya. Iya. Dan kali ini kita menyambangi kediaman dari Amares. Nanti kita akan ungkap. Tapi sebelumnya kita akan kedatangan bintang tamu, yaitu siapa? Mas Andin. Mas Andin ya. Katanya itu ceritanya menarik tuh mas. Berarti punya pengalaman mistis. Banyak itu. Bisa jadi pengalaman pahit terutama. Ya langsung saja kita undang ini dia Mas Andi. Monggo Mas Andi. Iya. Gimana mas? Ya. Oke Mas Andi. Ya. Sekarang ini sibuk ngapain nih? Kalau sekarang paling sibuk itu mas, jualan mas. Jualan apa mas kira-kira? Jualan baju online gitu sih mas. Sekarang kan masih zamannya masalah teknologi digital. Gitu. Untuk Mas Andin ini kan mungkin pertama kali ini ya. Iya. Soalnya kan saya ini dapat info dari ini saudara ini Mas Amares ya kan. Iya. Saya ada narasumber nih. Sobat saya ini ada pengalaman horor. Itu langsung nanti kita undang. Iya. Terus jenengan datang lah ini cerita horor atau mistis apa saja yang pernah Mas Andin alami. Oh sebenarnya banyak mas, sebenarnya banyak. Itu kejadian yang paling saya ingat itu pas waktu dulu. Itu tepatnya itu malah siang-siang mas. Siang-siang. Siang-siang tepatnya. Pas waktu itu masih jam sekitar itu adzan duhur itu sih mas. Habis duhur itu aku disuruh sama bapak kan dulu kan suruh beli ke warung sembako itu, suruh beli rokok. Akhirnya aku kan naik sepeda. Itu pas saya sampai di tempat warung itu kan gang buntu mas, itu pojok sendiri. Itu kayak apa aku cuma halusinasi apa gimana itu nyata real aku lihat sosok Buto. Siang-siang mas. Siang-siang Buto hijau. Jadi itu posisinya kayak gini. Aku kan beli kan di warung. Terus aku lihat ke sekitaran. Itu kok di sebelah saya itu kok tepatnya kayak gini. Terus agak ketawa serem gitu sama tanduknya. Ciri-cirinya gitu, warnanya hijau. Bisa mas ya? Iya. Siang. Menurut Mas Raffi gimana mas? Kalau menurut analisa saya ya, ini kan nggak bawa kacamata ya. Berarti ya rapi ya. Untuk itu kan siang mas ya? Siang. Siang itu di warung berarti ya? Iya, di sekitaran warung itu kan sebuah rumah. Rumah itu kan buntu, itu pojok sendiri. Memang tempatnya situ tuh kalau malam juga sering ada tetangga yang istilahnya cerita masyarakat di situ. Kalau analisa saya kan kemungkinannya ada dua ya. Itu mungkin dari jin liar ya atau liar itu kan berarti yang enggak ada pemiliknya lah, umum ya. Bisa juga dari ada yang mungkin di sekitar lingkungan jenengan kan ada kisah-kisah ada pesugihan gitu. Mungkin bisa jadi mungkin liar juga bisa. Tinggal kita kalau nggak mau suudon ya, ya mungkin itu hanya mampir pas gitu. Mampir atau lewat lah kan itu. Tapi kalau buta itu kan biasanya juga
Kenapa ini serem? Kalau pesugihan kan katanya grindong ya. Hmm. Grindong, tuyul, Grindong. grindong kan katanya. Kalau wewe gombel itu termasuk enggak, Mas? Bisa juga sih katanya popok ya, popok Popok. wewe katanya ya. Katanya saya belum pernah nyoba sih. Teman saya suruh nyoba nggak mau kan. Suruh nyusut dulu katanya. Ya pantas saja nggak mau dia. Nah ini kan, tapi itu cuman jenengan yang lihat atau banyak yang pernah lihat? Iya, yang begitu itu sosok kan. Mungkin kalau yang lainnya mungkin enggak tahu melihat sosok apa. Cuma memang di daerah situ, tempat situ memang terkenal agak Horor aneh, ya? horor gitulah. Ada cerita-cerita dari sekitar warga memang di situ. Cuma kan yang bikin anak kan saya kan nggak kepikiran. Soalnya kan itu siang-siang bolong, Mas. Ya kan, mungkin malam apa maghrib itu kan mungkin Wajar. masih gitu wajar lah. gitu Oh, kan. Mas. Tapi itu real bener-bener aku lihat. Pas waktu itu kan ada tetangga sebelah. Itu kan aku dulu masih umur berapa sekitar nggak tahu apa namanya, nggak tahu harus nyikapinnya gimana kan. Jadi cuma bisa nangis atau Berarti masih kecil dulu ya? Iya. Berarti masih suci itu. Kalau sekarang kan nggak pernah lihat ya. mungkin kalau sekarang ada, cuma enggak melihat tuh enggak, cuman Merasakan. kalau bahasa kita itu merasakan aras-arasan gitu loh. Peka itu ya. Peka ya. Lebih sering kalau di rumah sih. Mungkin hampir setiap hari. Berarti punya ini Mas jenengan, punya apa namanya? Punya apa? Punya apa, Mas? Kan kalau peka itu namanya apa ya? Indra keenam. Bukan. Eh, Punya ilmu. Punya ini apa? Bakat. Bakat. Mungkin punya bakat. Mungkin indigo gitu Nah, maksudnya. bakat keturunan atau kayak Oh, bisa keturunan, iya. merasakan itu kan Iya. mungkin. Ah. Soalnya mungkin kalau satu atau cuma 2 kali itu mungkin hanya apa namanya Wajar. wajar. Ini kan hampir setiap hari. Kalau di rumah itu ya aku bukan pernah sih. Kalau dilihat itu memang sosok itu memang ada. Kata orang rumah juga ada. Jadi itu kalau sosoknya itu tak ceritain Mas. Itu tuh udah dari dulu nungguin di tempat situ. Ya. Kalau bicara soal sosoknya mungkin gini, ciri-cirinya berbadan besar, rambut keriting, mata putih, sama seluruh badan hitam semua. Itu. Kalau yang saya sering lihat mungkin cuma sekedar sliver gitu loh Mas. Cuma saya bisa merasakan kalau itu dia. Mungkin tak anggapnya itu penjaga rumah gitu, soalnya kan di rumah saya sendiri jadi aku ndak begitu takut lah gitulah. Tapi sempat ditanyakan sama bapak enggak? Sempat bapak Simbah sama yang lainnya juga udah pernah lihat malah sosok itu nih. Mungkin itu Sebelum rumah Mas itu dibangun ya, mungkin udah ada di tempat itu. Tapi kalau selama ini mengganggu nggak itu di rumah itu? Kalau mengganggu sih enggak mengganggu. Cuma saya pikir mungkin dia memang di tempat situ. Jadi penjaganya situ itu mungkin dia gitu. Kalau ganggunya sih enggak. Kadang kan ada yang mengganggu ya. Iya. Nah, orang-orang itu ada yang mengganggu. Kalau tidur itu ada yang mimpi, Iya. kadang rep-repi kan. Rep-repi. Kalau kata orang Jawa itu kan. Terus ada cerita lagi Mas. Ini kan rumah saya. Kan sebelahnya kan ada tetangga itu dia itu dari bukan orang sini, bukan orang Pendatang sini, pendatang. Dia cuman udah lama di sini, ngontrak di situ. Terus dia di sini tuh kan jualan gitu loh, jualan makanan. Tapi dia ngontraknya di situ. Itu kan satu keluarga di situ sama adiknya, keponakannya, sama saudara-saudaranya juga di sini kan buka jualan-jualan juga. Pas waktu itu mungkin pas waktu liburan, yang keponakan satunya itu ngajak istrinya ke situ. Ngajak istrinya itu kan kalau udah siang jam 2 mungkin kan udah pada berangkat jualan semua. Nah, lah yang di situ kan berarti istri sama anaknya. Begitu dia habis mandi waktu maghrib pas itu adzan. Habis mandi dari kamar mandi, masuk ke kamar kan mungkin dia lihat kamarnya belum
nyalain lampunya lampunya. ya. Begitu dia nyalain lampu, pas mau balik itu dia di depan pas si sosok itu Pas menampakkan diri. iya Yang hitam itu tadi. hitam itu. Terus akhirnya si itu sempat mau pingsan, cuma dia kan teriak. Akhirnya tetangga pada nyamperin. Kenapa? Terus diceritain itu memang ada gitu. Berarti mungkin ya memperkenalkan diri. Iya, mungkin Soalnya kan memperkenalkan pendatang diri. sih. Iya. Kalau saya kan mungkin udah tahu saya di situ lama Dia gitu. sudah kenal lah ibaratnya ya. Memang kalau untuk sosok gaib sendiri memang kalau sudah biasa mungkin ya biasa ya. Kita Mungkin sering adaptasi gitu. Ibarat kalau kita Andri kan di sini ya ada orang asing kan sih siapa gitu ya. Mungkin kan corik ya. Kok nggak laporan? Biasanya gitu. Mungkin nek masnya bisa nyurvei ke tempat saya itu banyak mas. Itu lebih bagus itu mas. Beneran. Jadi tempat saya tuh suatu tempat itu kayak itu tuh gang buntu. Cuman ada beberapa wilayah yang terkenal dari warga itu dibilang sering ada kejadian hal-hal kayak gitu. Kalau buntunya itu sawah atau laut itu mas? Jadi itu udah cuma buntu warga aja. Pemukiman warga, tidak pemukiman padat adat iya. Tapi Cuma kalau dulunya itu tempat itu apa itu mas? Hutan atau rawa atau kalau saya dengar dari cerita Simba kan dulu kan Simba yang itu kan buyut lah ibaratnya mono. Itu tuh dulu memang sawah. sawah-sawah ya? Itu sawah. Terus ada bagian sendiri yang di situ tempat pemakaman. Pemakaman Iya, umum lah. pemakaman umum situ. Ada bagian tersendiri di situ. Cuma kan itu kan saya dengar dari Simba. Mungkin apa dari namanya, itu apa terjadinya hal-hal yang kayak itu dari itu apa gimana? Tapi kalau di daerah situ itu ada tempat yang dikeramatkan gitu enggak mas? Kalau di lingkungan jenengan? Mungkin kalau dikeramatkan itu dulu ada, cuma kalau sekarang kan sekilas perkembangan zaman kan mungkin orang-orang pada mikirnya kan sudah biasa kan gitu. Kalau orang-orang dulu kan mungkin masih meyakini gitu. Yo ada tempat yang begitu ada itu kayak berbentuk apa yo? Berarti kayak WC umum cuma ada sumurnya gitu. Iya. Itu keramat. Sumur keramat. Iya, sumur keramat itu. Kalau warga-warga setempat sih biasa bilangnya sumur Benteng Takeshi. Benteng Takeshi. Panas keramat. Nah itu apa kan anak-anak muda sekarang kan mungkin biar apa dia itu mungkin Nggak takut. Nggak percaya sama hal kayak gitu kan mungkin kan kalau anak muda sekarang dipleset-plesetin gitu. Kok namanya itu Benteng Benteng Takeshi, iya. Soalnya kalau artis itu lari. Iya. Sumur Benteng Takeshi. Masuk. Itu Tapi itu masih ada itu sampai sekarang. ada. Kalau saya ibarat mono itu kan kalau bahasa kita menangi ya. Itu tetangga itu banyak yang cerita-cerita terus mas. Ya dalam waktu 1 minggu itu mesti ada yang cerita pasti. Ada yang Dari ngalamin. dari situ itu. Tapi masih aktif itu WC-nya. Kalau sekarang sih Apa tinggal Enggak. sumurnya? tinggal sumbernya itu. Sering mas ada di kampungku kejadiannya gitu sering. Ketika dia mau ke sana, itu kayak ada suara manggil dari dalam. Dia keluar lari, ternyata memang nggak ada siapa-siapa. Kalau dulu sih mungkin itu sempat nggak dipakai, sempat angker itu kurang lebih 5 apa 6 tahun.